Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Berubah. Kok jadi elek? Kok jadi jelek? Berarti Indonesia tidak butuh perubahan. Butuhnya meneruskan. Bukan perubahan. Sudah oke. Coba berubah? Nggak mau aku berubah. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Karena cuma Anies Baswedan yang omongannya banyak tapi nggak bisa kerja, dan cuma Anies Baswedan yang mampu membuat duit 1,5 miliar jadi sampah dalam sekejap. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Wegah. Mo. Ora berubah rapopo. Puas, cukup. Udah puas. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Betul, karena cuma beliau yang bisa berubah nama jalan, rumah sakit jadi rumah sehat, gusur jadi geser, normalisasi jadi naturalisasi. Pokoknya cuma beliau yang bisa berubah itu. Yang lain mah lewat semua. Normalisasi menjadi Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Mau perubahan, pilih Anies Baswedan. Indonesia tidak butuh perubahan. Indonesia butuh meneruskan. Saya sebagai pendukung Pak Ganjar siap mengawal Pak Jokowi sampai akhir jabatan, dan saya selalu manut dengan Pak Jokowi. Makanya saya sebagai rakyat Indonesia tetap mendukung Pak Ganjar, karena Pak Ganjar akan meneruskan programnya Pak Jokowi. Jadi Indonesia tidak butuh perubahan, tapi butuh untuk meneruskan. Pak Ganjar. Lanjutkan. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Wong kok aneh. Wong harga-harga pada naik kok nyalani presiden. Deleng berita enggak. HP-ne apik mbok leran di TV mah. HP-ne apik. Ya ta? Nggo deleng berita dunia kaya ngopo. Kok nyalani presiden. Aneh banget. Orang Indonesia sing harga-harga pada larang. Kapok kan? Tapi negara ngerasa nih. Dirucah banyak orang. Banget. Jelas-jelas anak perubahan di Indonesia jadi apik to negarane daripada sing winginane. Ngono kok sik nyalah nih. Njaluki sing kaya apa terus arep dirubah kaya ngopo? Ngomong aja terus. Mau dirubah seperti apa katanya? Rubah Indonesia. Aneh. Kewarasannya kudu diperiksa ngene iki. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Mau perubahan yang kayak bagaimana yang Anda mau rubah? Perubahan yang bagaimana yang mau Anda rubah? Ya, satu, Presiden kita walaupun kader PDIP, dia solid dan berkomitmen. Dari PDIP tetap PDIP. Itu yang menjadi komitmen PDIP. Kita nggak bakal lelah. Dari saya umur 16 tahun sampai sekarang saya sudah tua, tetap banteng, bos. Terserah Karena ya. apa? Walaupun Ibu Mega pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia, tapi kenyataannya dia tidak mau menjabat lagi karena dia tidak ambisi. Karena dia akan mengeluarkan anak-anak muda yang berpotensi dan berkompeten untuk meneruskan menjadi nomor 1 RI 1. Pasti itu dari partai PDIP. Ingatlah bro, partai PDIP itu akan mengeluarkan anak-anak bangsa yang berpotensi untuk bisa memajukan Indonesia seperti Bapak Presiden kita Joko Widodo yang sudah menorehkan prestasi di kancah internasional. Yang mau merubah, yang mau dirubah apanya? Kayak DKI Jakarta yang amburadul. Iya. Jangan banyak ngomong mulut perubahan. Kenyataannya naturalisasi aja nggak bisa kok.
mau menjadi merubah, normalisasi. mau menggaungkan perubahan. Kebalikannya. Sedangkan dia sendiri nggak ikut partai, cuma diusung jadi jongos partai. Udah, kalau berpolitik itu yang cerdas. Karena apa? Kita mendirikan partai itu pasti punya kompeten sendiri untuk ke jenjang yang lebih lanjut. Contohnya, Partai PDIP mengeluarkan anak-anak bangsa menorehkan prestasi di kancah menjadi DPRD dulu, terus wali kota DPRD, DPR RI tingkat nasional, gitu berjalannya, nggak langsung ujut-ujut moncrot, nggak jadi anggota partai diusung partai, nggak ada matur nuwunnya dulu. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, tetap semangat. Yang dirubah apanya? Undang-undang Pancasila. Sekarang bagaimana percepatan pembangunan menjadi negara berkembang untuk menjadi negara maju. Anda itu kelompok koalisi 8 triliun. Soal-soal bicara masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Faktanya maling 8 triliun udah selesai. Kalau seandainya Anies Baswedan gagal, nyapres jangan bilang gagal. Karena apa? Karena isinya pun sama. Banyak penjahatnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Kenapa? Bu, perubahan apa yang mau dirubah oleh Anies? Kalau gue milih Anies nih apa gitu loh yang mau dirubah oleh Anies kalau dia udah terpilih menjadi presiden, yang jelas gitu loh. Iya. Gue udah nggak mau berubah-ubah lagi. Indonesia ini butuh percepatan pembangunan, Bukan dirubah-rubah lagi ya. Berubah. Capek berubah. Ya, waktu 2017 pilkada kemarin mungkin ente masih pakai seragam merah putih, jadi kagak tahu yang mengusung Anies jadi gubernur itu partai apa dan siapa. Jadi jangan cuma slogan perubahan. Aduh, beduh. Gue kasih tahu ya, sekarang ini Nasdem udah kehabisan amunisi karena Johnny Geplet itu udah masuk Hotel Prodeo. Jadi dia lagi cari bandar. Nah, AHY ya, yang jadi wakilnya itu nggak mungkin punya modal. Demokrat itu kalau mau kampanye harus jual Candi Hambalangnya dulu, baru punya amunisi. Nggak bilang lo ya. Aduh, Anies mau cari bandar tekor. Nggak mau, Sandi nggak mau masuk ke jurang lagi yang kedua kali. Pak Erick Thohir, aduh, apalagi dia itu besar politiknya dari Pak Jokowi, jadi nggak mungkin dia mau mengkhianati Pak Jokowi. Kecuali Anies yang sudah sesumbar. Kalau Prabowo mencalonkan jadi presiden, dia tidak akan jadi poros ketiga dan tidak akan mengkhianati Pak Prabowo. Buktinya, karena nafsu birahi Anies ini udah sampai puncaknya nih, sampai ubun-ubun untuk menjadi presiden itu apapun dihalalkan. Ujung-ujungnya masuk sumur resapan. Dan para pendukungnya akan kejang-kejang. Udahlah, beduh. Mendingan bangun, jangan kebanyakan tidur ente ya. Sorry. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Maaf, kami tidak menginginkan perubahan karena Indonesia saat ini sedang maju-majunya. Butuhnya Kami meneruskan. tidak butuh Anies yang akan menciptakan perubahan yang akan bisa merubah Indonesia menjadi negara yang hancur lagi. Kami nggak mau itu ya gitu. Terus masalah penguasa, dulu 32 tahun itu yang menguasai Golkar. Kenapa takut dengan PDIP gitu? Dulu PDIP selalu diremehkan. PDIP, P3, dulu cuma ada 3 partai. Yang selalu ingin berkuasa ya juga Golkar dulu ya gitu. Terus sekarang kami harus, kalau ingin perubahan harus pilih Anies. No, kami tidak ingin merubah apapun karena Indonesia sekarang
maju-majunya gitu. Kami tidak ingin negara Indonesia menjadi seperti Jakarta itu yang hancur pora-poranda itu. Pilih buat kalian aja. Jangan paksa kami untuk memilih Anies dengan kata-katanya yang bilang perubahan. Apa yang mau dirubah? Nggak ada yang perlu dirubah dari Indonesia. Harga naik, BBM naik, pajak naik. Program perubahan apa yang akan dijanjikan oleh Pak Anies? Perubahan seperti apa? Kasih penjelasan yang real. Jangan hanya mau perubahan-perubahan. Semua juga bisa bikin perubahan. Kalau cuma mau ngerubah-rubah. Terus apa jaminannya kalau Pak Anies nggak akan pernah menaikkan bahan-bahan pokok? Satu, nggak akan pernah menaikkan pajak. Dua, yang ketiga, berani menjamin tidak akan pernah berhutang atau menambah hutang. Kasih saya penjelasan yang real. Jangan cuman ngomong nggak akan naik, nggak perubahan aja kita bikin perubahan apa? Apa yang berubah-ubah? Perubahan itu pasti ada programnya. Programnya apa? Sebutkan, jelaskan. Biar kami jelas sebagai rakyat, biar kami mengerti. Jangan hanya perubahan. Semua juga bisa ngomong perubahan. Lalu sampean bilang Pak Anies petugas rakyat. Petugas rakyat emang dia nggak melalui jalur partai. Lalu Pak Anies bukan petugas partai gitu. Nggak usah membodohi. Kami semua udah pintar. Kami semua udah cerdas, udah mengerti. Nggak bisa lagi kami dibohongi. Nggak bisa lagi kami dibodohi. Kami paham siapa yang ada di belakang Pak Anies. Saya lebih capek di zaman Orde Baru ketimbang zaman PDIP sekarang. Biar sampean paham. Oke? Oke. Lanjut. Daripada perubahan yang nggak jelas, janji-janji yang palsu doang, nanti ujung-ujungnya mendingan gue milih Haji Bolot sekalian. Bolot. Mantap. Salam akal sehat, salam waras. Hidup Haji Bolot. Mantap. Untuk kalian yang pengen perubahan, pilih Anies Baswedan. Kenapa? Yang namanya perubahan atau sesuatu yang berubah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama berubah menjadi lebih baik. Kedua, atau berubah menjadi lebih buruk. Oke, di sini kita clear dulu ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat rekam jejak Anies, dia jadi menteri dipecat Pak Jokowi, terus dia jadi gubernur dengan kinerja yang buruk, dengan kepuasan publik yang rendah. Rasanya untuk berubah ke arah yang lebih baik itu kok sulit sekali. Orang yang cerdas dan waras pasti tidak mau pilih Anies, pilihnya Pak Ganjar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu mengatakan dipimpin oleh PDIP semuanya menjadi tidak baik, itu sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Di negeri ini belum ada partai yang seperti PDIP. PDIP itu partai pencetak pemimpin bangsa. Kamu pasti tahu Bu Megawati, Pak Jokowi,
insya Allah sebentar lagi Pak Ganjar. Belum kader-kader yang lain yang potensial untuk meneruskan kinerja Pak Ganjar kelak, seperti ada Bu Risma, ada Mas Gibran, dan lain-lain pokoknya lah. Beliau-beliau atau mereka-mereka itu adalah kader-kader terbaik PDIP yang bisa jadi penerus di masa yang akan datang. Jadi kalau kamu mendegradasi PDIP dengan alasan-alasan yang kamu sebutkan tadi, rasanya kok kamu tambah kelihatan bodoh. Itu yang ketiga. Yang keempat, Oh, masih ada yang keempat. insya Allah kalau Pak Ganjar nanti terpilih jadi presiden, penderitaanmu akan semakin panjang, sakit hatimu akan bertambah setidaknya untuk 5 tahun lagi. Oke? Sebenarnya itu rakyat itu yang pengen perubahan itu berapa persen sih? Ini loh perubahan untuk politik atau apa ya, apapun itu. Berapa persen? Emang Indonesia itu sudah sedemikian parah begitu, sehingga perlu perubahan begitu. Iya. Terus kalau semisal mau ada perubahan, yang dirubah apa? Mestinya Pak Anies Baswedan harus menerangkan secara spesifik apa yang dirubah gitu loh. Apakah rumah sakit menjadi rumah sehat, ya, normalisasi menjadi naturalisasi, gitu. Apa? Harus dijelaskan sehingga rakyat tahu apa yang dirubah begitu loh. Bukan hanya koalisi perubahan, Indonesia butuh perubahan. Nah kita kadang-kadang mikir juga, apa yang sebenarnya mau dirubah begitu loh. Indonesia sampai hari ini menjadi negara yang bergerak maju ke depan. Bergerak maju ke depan gitu loh. Dari segala aspek dan bidang di tangan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Terus ya berkali-kali saya mikir apa sih sebenarnya yang dirubah itu apa gitu loh. Salam waras.